Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda sekalian. Baik, Ibu. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kepada ketua kelas silakan beri doa. Baiklah, berdoa mulai. Bacaan doa pada pagi hari ini dapat memperlancar proses mengajar kita sampai akhir. Amin. Baik, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Neneng, Adit Bu. Liza, Ada Bu. Adit. Mana dia? Nggak tahu Bu, mungkin sakit Bu. Oke, udah terlihat? Udah. Sudah. Maimunah? Ada Bu. Sepertinya hadir semuanya ya. Iya Bu. Tapi sakit. Iya, ada sakit ya. Iya Bu. Baik. Sebelum kita belajar, apa motivasi Ananda datang ke sekolah? Belajar Menuntut ilmu. Terus? Biar jadi orang kaya Bu. Jadi orang kaya, apa lagi? Jadi orang sukses Bu. Bagus semuanya ya motivasinya. Di sini gua akan lebih menekankan kepada anak-anak sekalian untuk lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu. Karena perjuangan orang tua tidak gampang. Maka raihlah cita-citamu setinggi langit. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita semua membaca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Coba Liza rapikan mejanya, luruskan. Kalau ada sampah di dekatnya, tidak ada. Baik. Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, Muna, silakan. Yaitu tentang Nabi Bu. Apa Nabi? Nabi apa? Nabi Muhammad Bu. Yang bagaimana? Silakan ceritakan. Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir. Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Terus Nabi adalah lahir dalam keadaan yatim, terus dia meninggal, dan setelah itu dia diasuh oleh pamannya. Dalam biasanya pamannya mendidiknya, dan beliau pun mulai berdagang. Terus Nabi akhirnya diangkat menjadi rasul di Gua Hira. Terus Nabi menjalankan dakwahnya yaitu dengan dua cara. Yang pertama dengan disembunyi, yang kedua dengan terang-terangan. Ya, kita berikan aplaus kepada Maimunah. Ya, bentar ya. Jadi ternyata Maimunah masih ingat materi kita minggu lalu. Ada yang lain? Jadi minggu lalu kita telah membahas tentang kiprah kepemimpinan ataupun dakwah dari Nabi Muhammad. Yang mana Nabi Muhammad mendapatkan wahyu di Gua Hira. Dia menjalankan dakwahnya secara sembunyi dan terang-terangan. Baik, di sini kita akan membahas materi selanjutnya, itu tentang memahami strategi dan apa? Ada yang tahu? Substansi dakwah. Dakwah
Angkat tangan. Bu, Ya. kepemimpinan setelah Nabi. Ya, ada lagi? Ya, sama Bu. Sama? Ya. Jadi berdirinya Khulafaur Rasyidin ini setelah kepemimpinan Nabi berakhir. Yang mana tentunya pada Nabi masih hidup, kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ini belum berdiri. Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ini dibentuk dengan adanya musyawarah antara sahabat Nabi. Karena pada saat itu Nabi Muhammad meninggal, tidak meninggalkan pesan kepada sahabat untuk melanjutkan kepemimpinan beliau dalam berdakwah. Jadi maka para sahabat mengadakan musyawarah. Karena pada saat itu banyak terdapat keselisih pahaman antara para sahabat untuk memilih siapa saja yang akan ditunjuk sebagai Khulafaur Rasyidin ini. Jadi dengan adanya itu maka para sahabat menunjuk yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Semuanya paham ataupun mengerti dengan apa yang ditunjuk oleh para sahabat itu untuk memilih Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi Khulafaur Rasyidin sendiri ditunjuk setelah Nabi apa? Muhammad. Nabi wafat. Dan para sahabat memilih ada 4 orang yang ditunjuk sebagai Khulafaur Rasyidin. Yang pertama siapa? Abu Bakar. Ya, Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di sini kita kelihatan kan? Nah, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah memiliki beberapa strategi ataupun substansi dalam melanjutkan kekhalifahan Nabi Muhammad. Yang pertama, dia memiliki strategi pemberantasan nabi palsu. Tahu maksudnya? Apa? Tidak, Bu. Tidak? Tidak, Bu. Nah, di sini Abu Bakar memiliki strategi ataupun substansi selama memimpin menggantikan Nabi Muhammad. Yang pertama yaitu memberantas nabi palsu. Setelah Nabi wafat, banyak umatnya yang beranggapan bahwa dirinya sebagai nabi atau rasul. Maka Abu Bakar lah yang memberantas nabi-nabi palsu tersebut. Yang kedua, dia memberantas umatnya yang murtad. Banyak dari umatnya yang murtad setelah Nabi wafat. Maka Abu Bakar lah yang memberantas orang-orang murtad tersebut. Yang ketiga, Abu Bakar memperebutkan orang yang enggan membayar zakat. Nah, dari yang Ibu jelaskan tadi, apakah Ananda sekalian paham? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang yang kedua. Yang kedua, siapa tadi pemimpin yang kedua? Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab dia menggantikan posisi dari Abu Bakar As-Siddiq tadi. Karena Abu Bakar As-Siddiq sudah menunjuk langsung Umar bin Khattab untuk menggantikan posisi beliau selama berdakwah. Nah, dari sinilah kita dapat melihat apa saja strategi dan substansi dari kekhalifahan Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu lebih menekankan kepada sistem kepolitikan. Yang kedua, memperluas kekuasaan Islam. Yang ketiga, merapikan administrasi. Jadi, pada masa kekhalifahan Abu Bakar ini, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, dia lebih menekankan kepada sistem kepolitikan. Yang mana pada saat itu mungkin bisa jadi sistem politiknya kurang baik. Nah, dia yang memberantas sistem itu. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham? Nah, jadi setelah ia memimpin, Abu Bakar ini mati tertikam oleh seorang budak yang bernama Lu'lu'ah dari Persia. Sebelum dia wafat, dia membentuk sebuah tim formasi, yang mana tim ini untuk menunjuk siapa orang yang akan menggantikan kepemimpinan beliau. Maka dibentuklah tim formasi, lalu diangkatlah Utsman bin Affan
Utsman bin Affan ini yang akan menggantikan posisi dari Umar bin Khattab. Nah, dapat kita lihat Umar bin Khattab itu Umar bin Khattab itu memimpin banyak ya strategi ataupun substansi yang telah dimiliki oleh Umar bin Khattab. Lalu selanjutnya kita akan membahas Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini hanya beberapa saja yang dia miliki substansi ataupun strategi. Yang pertama, pembangunan bendungan pemecahan air, pembangunan bendungan banjir. Yang kedua yaitu membangun fasilitas umum seperti jalan, jembatan dan lain-lain sebagainya. Dia diangkat, Utsman bin Affan ini diangkat pada usia 70 tahun, sehingga ia memimpin sedikit agak lemah karena usianya sudah tua. Maka banyak dari umat Islam yang sedikit kecewa dengan kepemimpinan beliau, karena beliau lebih menekankan kepada sistem kekeluargaan. Contohnya nenek, dia memimpin, tapi dia lebih banyak memilih keluarganya untuk menjadi pejabat-pejabat di bawah dia. Lalu umat Islam sedikit kecewa karena sistem yang dipimpin oleh Utsman bin Affan ini melemah. Banyak dari umatnya yang tidak terurus ataupun terawat. Nah, dia juga mati terbunuh pada saat peristiwa berdarah sedang membaca Al-Quran. Tapi setelah dia terbunuh, dia meninggal pada usia 83 tahun. Mengerti? Ada pengertian Anda sekalian? Ya. Pada usia berapa dia tadi meninggal? 83. Ya, 83. Nenek perhatikan ya. Nah, setelah Utsman bin Affan ini meninggal, maka dia tidak meninggalkan pesan, sama seperti Nabi. Dia tidak meninggalkan pesan untuk siapa yang akan menggantikan kepemimpinan beliau nantinya. Nah, umat Islam kacau, dia bingung siapa yang akan jadi pemimpin. Maka langsunglah umat Islam menunjuk langsung yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini yang keempat. Jadi Khulafaur Rasyidin ini adalah kekhalifahan yang dipimpin oleh 4 orang khalifah. Khalifah itu ada 4. Yang pertama siapa tadi? Abu Bakar, Umar, yang terakhir Ali. Nah, jadi Ali lah yang melanjutkan kepemimpinan terakhir. Ali ini sebenarnya dia tidak ingin memimpin karena pada saat Utsman bin Affan memimpin banyak terjadi kekacauan. Namun atas desakan oleh masyarakat Islam ataupun umat Islam, akhirnya Ali mau memimpin. Nah, di sini strategi atau substansi yang dimiliki oleh Ali yang pertama itu memperbaiki sistem kepejabatan yang telah tergoyah tadi oleh siapa yang ketiga? Utsman. Karena dia lebih menekankan kepada sistem kekeluargaan. Maka Ali inilah yang memperbaiki sistem itu. Yang kedua, dia mengembalikan fungsi Baitul Mal yang didirikan oleh Abu Bakar yang pertama, karena Abu Bakar strategi itu mendirikan Baitul Mal kan? Maka dia yang akan melanjutkan. Yang ketiga, dia mengambil kembali tanah yang telah diberikan kepada keluarga Utsman. Karena Utsman banyak memberikan tanah ataupun kekerajaan kepada keluarganya, maka diambil oleh Ali. Nah,
Arab sampai Liver, dari Kaukau sampai Afrika Barat, lanjut dari dataran tinggi Iran sampai Asia Timur Tengah, dia yang menguasai ya. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Jadi Pulau Flores ini adalah negara terbesar setelah atau sampai pada masanya. Jadi Pulau Flores ini memiliki negara terbesar. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak? Nah, baik. Jika tidak ada, sepertinya materi kita sudah selesai dan sepertinya Anda sekalian sudah paham dengan yang dijelaskan. Siapa yang dapat menyimpulkan materi kita dari awal sampai akhir tadi? Ada yang bisa? Ya, Maimuna silakan. Yaitu tentang mengenai tentang Pulau Flores sendiri, yaitu pemerintahan yang menggantikan Nabi Muhammad, yang disebut dengan Pulau Flores sendiri adalah 4 khulafah, yang mana yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka berempat yang menggantikan dakwah dari Nabi Muhammad tersebut. Ya. Baik. Nenek bisa jelaskan kembali?